Dua pemuda yang berkeliling membangunkan sahur dengan menenteng senjata tajam di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara ditangkap. Aksi para pelaku ini meresahkan warga lantaran khawatir terjadi tawuran. Warga resah dan geram ketika melihat video sekelompok pemuda bangunkan sahur dengan membawa senjata tajam berupa parang. Ini anak Texas nih Pak, sama anak Samudra Pak. Udah ngancurin ini nih. Diduga para pemuda ini hendak melakukan tawuran. Tak lama berselang, sejumlah emak-emak dari warga setempat sempat mengadang dan mengusir para pemuda. Setelah mendapatkan laporan, polisi mendatangi lokasi dan mencari para pelaku. Dalam penggeledahan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta, polisi menemukan lokasi senjata tajam yang diduga sebagai titik kumpul para pemuda. Penggerbekan tersebut, maka dilakukan penggeledahan dan para penyidik menemukan beberapa alat bukti. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku. Sementara 2 pemuda yang diduga pelaku sudah diamankan, yaitu ketua kelompok yang berinisial NF, 22 tahun, merupakan residivis dalam kasus yang sama, dan IEM, merupakan anggota kelompok. Kedua pelaku kini diamankan dan diancam hukuman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku pemerasan dan kekerasan di Tanah Abang, Jakarta. Pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk minuman keras. Inilah video viral yang merekam aksi seorang preman memalak dan membacok korbannya di seputaran stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Korban diketahui merupakan seorang pria yang hendak masuk ke dalam stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat beraksi, pelaku mendorong dan memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah barang miliknya. Tak cukup sampai di situ, pelaku pun membacok korban dengan sebuah golok hingga luka-luka. Setelah mendapatkan laporan polisi dari korban, tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial AI di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berhasil membawa kabur uang milik korban senilai Rp100.000 dan nekat melakukan aksinya tersebut lantaran pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tersangka ditangkap 1,5 hari kemudian atau Jumat dini hari, ya tanggal 7 Maret di daerah Pasar Tanah Abang. Tadi kami sudah hubungi langsung penyidik, jadi indikasinya tersangka saat melakukan aksi dalam keadaan mabuk, ya. Dan saat korban hendak melarikan diri, saat korban hendak mengejar tersangka, itu sempat dihalangi oleh seseorang, ya ini masih didalami dan diburu oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras karena yang bersangkutan menghilang, ya. Ini harus dipastikan apa maksud dan tujuan dia menghalang-halangi korban yang akan mengejar. 29 tahun. Penyidik juga masih memburu satu terduga pelaku lain lantaran menghalangi korban pada saat ingin mengejar pelaku. Selain itu, pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat percikan pengelasan listrik, 3 drum bahan bakar jenis solar terbakar di proyek LRT di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa malam. Meski sebagian Jalan Pemuda dari arah Pramuka Rawamangun ini sempat terganggu, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bos Isal, mati, terlalu nih mat, kebakaran nih mat, kebakaran loh, terlalu kebakaran lah. Kobaran api besar melebar di Jalan Pemuda Raya, Rawamangun, Jakarta Timur akibat percikan pengelasan listrik proyek LRT Manggarai Rawamangun.
Percikan api yang jatuh lalu membakar 3 drum besar BBM jenis solar hingga menutup jalan. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dengan menggunakan cairan khusus untuk bahan bakar minyak. Tak sampai 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Mana ada percikan listrik yang terjadi menyambar daripada tumpukan solar itu. Bang, tadi jalan sempat dilokalisasi sementara atau gimana, Bang? Sementara karena itu masuknya juga aksesnya melawan arus sedikit ya kan, karena proyeknya sedang dibangun gitu kan, masa sedikit terhambat. Kedua jalur di Jalan Pemuda dari arah Pramuka ke Rawamangun maupun sebaliknya sempat diblokir selama proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pabrik pembuatan styrofoam di kawasan industri modern 2 Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar. Kobaran api dan kepulan asap hitam pekat menyelimuti pabrik pembuatan styrofoam PT Suger yang terbakar di kawasan Jalan Pulau Tanah Masa 2, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pekerja yang didominasi ibu rumah tangga berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri lantaran terdengar suara ledakan dari dalam pabrik. Api diduga berasal dari mesin pembakaran pengolahan styrofoam yang terbakar dan menyambar ke bahan baku hingga membakar seluruh bangunan pabrik. Total sebanyak 5 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 90 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Pemirsa, warga desa Banyu Urip, Kabupaten Gresik, Jawa Timur digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas kerangka dan misteri kematian korban. Tim Bitdokes Polda Jatim telah mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi terhadap kerangka manusia yang ditemukan di dalam mobil Honda Civic yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Petugas membawa 3 unit koper berisi peralatan otopsi dan uji DNA. Saat pintu mobil dibuka, aroma tidak sedap langsung tercium. Petugas kemudian mengeluarkan tulang belulang yang ditemukan di kursi depan bagian kiri. Potongan tulang serta selembar sarung yang ada di dalam mobil kemudian dikumpulkan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Ujung Pangkah, Ibtu Suwito Saputro, menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Menurut Suwito, mobil tersebut sudah 5 tahun terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, tidak pernah dipakai. Untuk mobil ini sudah lama di sini, parkir sini dan tidak pernah pindah tempat. Penemuannya ada anak buah saya, namanya Gita PHL, itu ditelepon oleh Pak Yudi. Jadi suruh ngecek kendaraannya, apa kendaraannya masih bisa dibuka. Setelah kendaraannya ditemukan ada kerangka manusia. Pak Yudi itu sebelum di Polsek Panceng pernah di Polsek Ujung Pangkah. Kurang lebih itu 2 tahun lah, 2 tahun kurang 3 bulan 2 tahun. Tapi masih kadang itu kesini. Kasus ini masih menjadi perhatian masyarakat sekitar yang penasaran dengan jasad tersebut berada dalam mobil selama bertahun-tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.